Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada watang qasimu dan menjadi terbagi al-mu'ahadu, al-mu'ahad. Watang qasimu al-mu'ahadu ma'al kuffari, dan menjadi terbagi itu perjanjian-perjanjian bersama orang-orang kafir ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama zimmi, atau yang kita kenal dengan kafir dhimmi. Yang kedua mu'ahad bi fathil ha, mu'ahad bukan mu'ahid, mu'ahad. Dan yang ketiga mu'amman. Jadi kafir dhimmi itu kafir yang memang aslinya itu ada perjanjian dengan pemerintah Islam, seperti kemarin itu dengan apa? Pembayaran jizyah. Jizyah kalau arti gampangnya sekarang ini dengan pembayaran pajak. Tapi pajak itu hanya satu, yaitu pajak berupa perlindungan atas sang kafir tersebut. Itu. Kalau kafir mu'ahad itu secara umumnya kesepakatan genjatan senjata. Jadi kalau mu'ahad itu kesepakatan genjatan senjata ya, atau perdamaian ya. Kalau zimmi bayar pajak berupa jizyah. Kalau mu'ahad itu tidak adanya pertempuran, genjatan senjata ya. Kemudian yang ketiga mu'amman. Mu'amman itu ada orang kafir masuk ke negara muslim dan dia mendapatkan jaminan salah satu orang muslim. Itu gambarannya seperti itu nah. Jadi ana ulangi lagi, kalau yang namanya dhimmi itu kafir yang memang dia tadi itu perjanjiannya itu, damainya itu dengan membayar jizyah, itu dhimmi. Kalau yang kedua mu'ahad, yaitu yang adanya genjatan senjata antara muslim dan mereka orang kafir. Apa namanya? Mu'ahad. Yang ketiga mu'amman. Mu'amman itu orang kafir masuk ke negara Islam dan dia mendapatkan jaminan dari orang muslim, salah satu orang muslim. Ini kalau di dalam kenegaraan dia mendapatkan suaka keamanan. Dia mendapatkan suaka keamanan. Itu kalau bahasa secara kenegaraannya seperti itu. Fadhimmiyu ya, maka dhimmi itu man aqadana ma'ahul jizyata wal mu'ahad man bainana wa bainahu ahdun. Itu. Antara kita dan antara dia itu perjanjian, ittifaqum maslahah, yaitu kesepakatan untuk kebaikan. Kalau bahasa gampangannya jangan ruwet, genjatan senjata. Innama la tazidu ala arba'ati asyhur. Ya. Tapi keterangannya di sini disebutkan genjatan senjata itu tidak boleh bertambah melebihi dari 4 bulan. Lakin idza dha'ufal muslimuna, tapi kalau memang orang muslim ketika itu dalam keadaan lemah di sini ini macam-macam ya. Lemah itu bisa yang namanya militernya
militernya orang muslim ketika itu dalam keadaan lemah. Ya, di syara ini dijelaskan ba'da aqbil hurub. Jadi setelah terjadinya banyak pertempuran. Jadi bagaimanapun kan dia manusia. Ya, kita punya pasukan. Pasukan ini bertempur di sini, setelah itu bertempur di sini, setelah itu bertempur di sini. Secara akumulasi, secara keseluruhan, mereka itu dalam keadaan lemah. Bukan lemah itu tidak mampu ya, karena baru selesai dari beberapa pertempuran. Paham ini? Sampai sini paham ya? Tadi dikatakan, yang namanya gencatan senjata tidak boleh menambahi berapa? 4 bulan. Berarti kalau nambah 4 bulan tidak sah gencatan senjatanya, kan gitu kan? Tapi di sini ada pengecualian. Kalau umat Islam ketika itu dalam keadaan lemah, lemahnya itu contohnya, diantaranya contohnya mereka ini baru selesai dari beberapa pertempuran yang mereka laksanakan. Waqtadot al-maslahatu tamdidan, sehingga pemimpin Islam ketika itu melihat kebaikan untuk umat Islam sekarang ini adalah memperpanjang gencatan senjata. Gitu. Dia memperpanjang gencatan senjata. Faqad yakunu minal jaizi tamdiduha. Sehingga kalau sudah seperti itu boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ketika itu dia tadi itu untuk memperpanjang. Kalau memang dilihat di situ ada kebaikan untuk umat Islam. Ya, karena kalau diforce terus tidak kuat nanti. Kemudian wal muamman tadi itu man dakhala minal kufari ila biladina bi amanin. Nah, bi amanin dengan jaminan. Bi amanin di sini dengan jaminan keamanan. Dengan jaminan keamanan min ahadil muslimin. Dari salah satu orang-orang Islam. Ini hampir sama seperti apa? Kafalah. Kafalah itu ente kalau dengarkan orang berangkat ke Saudi misalnya, siapa kafilnya? Kafil itu dia yang menanggung. Jadi misalnya anak penduduk Saudi, anak butuh pembantu misalnya. Anak butuh orang misalnya dari Indonesia, ada orang Indonesia datang. Nah, orang Indonesia ini tidak bisa masuk ke Saudi kecuali ada kafil. Kafil itu orang yang nanggung. Paham enggak? Kalau dia tidak ada kafil tidak masuk. Ini termasuk di mana? Di Singapura. Singapura itu sama. Kalau masuk ke Singapura tidak ada kafilnya tidak bisa. Bahkan kalau ke Singapura itu misal ditanya, ente mau apa ke sini? Oh mau holiday, mau liburan gitu ya. Itu ditakoni, bawa uang berapa ini? Iya, bawa uang berapa? Oh sekian, mau berapa hari di sini? Oh seminggu, mau nginep di mana? Di hotel, hotel mana? Jadi total semuanya. Karena apa? Ketahuan nanti. Kan biasanya ngono, liburan mau ndak balik. Banyak kan gitu kan? Makanya jadi ilegal itu kan banyak. Biasanya bukan di Singapura, di Malaysia itu. Ya kan, masuknya itu dengan cara gelap. Jadi melbune karo peteng ini. Enggak, maksudnya gelap itu ya apa itu? Ojo tegang Pak Urus, harus kon tantem. Aku ngomongnya juga ndak tegang. Aku guyu ndak guyu, tantem. Kades. Paham enggak? Jadi gitu. Nah, kecuali apa? Itu kalau kita orang masuknya itu tidak ada pengkafil. Nah, tapi kalau ada pengkafil, cukup dia jemput di bandara. Ketika masuk ke imigrasi, itu langsung ente sama siapa? Ana sama fulan-fulan. Mana nomor teleponnya? Ini dikasih cek langsung. Ditelepon datang lah itu. Ya Pak, ana yang mengkafil. Nah, ini sama seperti itu, hampir sama seperti itu. Nah, apa tugasnya kafil ini? Jaga. Kalau sampai orang yang kita kafil, itu berbuat sesuatu kriminal, kita yang kena. Paham enggak? Kalau dia tidak ada kafil, tidak masuk. Kalau dia tidak ada kafil, tidak masuk. Jadi kalau sampai orang yang kita kafil itu berbuat sesuatu kriminal, kita yang kena. Paham enggak? Kalau sampai orang yang kita kafil itu berbuat sesuatu kriminal, kita yang kena. Paham enggak? Kalau sampai orang yang kita kafil itu berbuat sesuatu kriminal, kita yang kena.
Gitu. Kita yang kena. Ini maknanya bi amanin min ahadil muslimin. Artinya apa? Kita ini tidak akan menanggung satu orang kafir yang masuk ke negara kita Islam, kecuali kalau kita mau tanggung jawab. Kalau sampai dia berbuat apa-apa macam-macam, kita loh yang kena. Gitu. Ngerti ya? Dulu ke Singapura gitu. Apalagi waktu itu ke Singapura sama ustadzah itu, nggak cadaran kan. Waduh. Tak terletak menang tok. Ya apa? Tapi tidak sampai masuk. Biasanya masuk ruangan situ. Itu waktu antri itu. Dari paspor kita orang ada tok stempel ke Yaman. Oh iya kon. Wis tepak wis. Nggawa wong wedok cadaran stempel ke Yaman. Berarti apa kira-kira apa sob? Lu lokal ngawur. Bukan apa? Bukan penyusup ya apa? Teroris. Masuknya ke sana. Pasti dicurigai sebagai teroris, takut. Tapi Anda sudah tahu ketika kita turun dari pesawat itu langsung ditelepon sama yang undang kita orang. Habib nanti kalau gini antum kasih nomor telepon ini. Oh iya, sudah meninggal dia. Akhirnya waktu kita masuk di antri gitu. Ada tanya gini tak tok. Durung metu sikapku ya. Kalau ini apa harus gini. Nomor teleponnya ada. Mari wis, cep. Kayak arek cilik dikai susu ya. Ya kan? Pak meneng wis. Iya, datang dia. Datang langsung jemput. Nah itu kan kafir ngono rek. Wis kon iki repot, enggak pernah nang luar negeri ngene. Iya repot, aku cerita ngene iki repot. Enggak ngerti. Lagi pernah iki umroh ini. Itu pernah haji. Kok enggak pernah kon nanti. Pernah kon? Insyaallah haji umroh ya. Ini pernah haji ini, insyaallah. Itu kaji mustaqim, kaji lurus. Iya. Tahu mana? Tak ono ini. Tak ono. Oh, mana lurus? Tak ono terus. Oh, cuma kerupuk lurus. Kau misalnya lagi, anak pernah bawa jamaah umroh itu nggo magicom. Bayangno ini, magicom loh mas, digowo. Mikir, lu dulu sebelumnya itu ada yang bawa sambel. Itu rodok, ya Allah kok gua sambel sih orang kira. Enggak iwa asin itu ya. Magicom, edan ndak kon. Anak mikir, ini punya siapa ini rame, punya anak. Tahu apa bawa apa ini? Magicom cerdas ya Allah. Ngono segitu Pak seakan ya. Dipikir si mangan enak di Indonesia toh Pak. Bisa itu tuh. Fahalatul kufari, maka keadaan orang-orang kafir fidyar muslimin. Maka halatul kuffar, keadaan mereka orang-orang kafir fidyaril muslimin di tempatnya orang-orang muslim itu la takhruju an ihda hadhil aksami, tidak akan pernah keluar kecuali 3 hal ini. Kalau tidak dhimmi, dia mu'ahad atau dia mu'amman, wis iku tok. Kalau tidak dhimmi, dia mu'ahad, dia mu'amman. Paham? Wa illa, kalau memang dia tidak masuk dalam salah satu di antara 3 ini, fahuwa harbi, maka dia adalah kafir harbi yang boleh untuk diperangi. Paham ya? Ini bagus ini. Itu. Jadi kalau tidak salah satu dari 3 ini, maka jelas dia adalah merupakan kafir harbi. Taib. Kemudian masuk di sini syurutul ma'qudilahu. Syurutul ma'qudilahu al-jizyatu khamsatun. Ya. Syurutu syarat-syarat al-ma'qudilahu, orang yang diadakan perjanjian jizyah. Syarat-syarat orang yang diberikan perjanjian jizyah. Jadi orang yang berhak untuk mengadakan perjanjian jizyah itu ada 5 syaratnya. Yang pertama al-bulugh,
dewasa, jelas. Wal aklu, berakal, jelas. Wal hurriyatu, merdeka, jelas. Wadzukuratu, dan dia seorang laki-laki. Wa kaunuhu min ahlil kitab, atau mereka ini ahlu kitab. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima. Dia ini ahlu kitab. Kemarin malam Ahad kan, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ahlu kitab, yaitu mereka yang mengikuti aturan dari kitab Taurat Yahudi dan kitab Injil Nasoro. Tapi yang di Tauratnya, yang di Injilnya mengakui bahwasanya akan diutus Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tetap berpegang kepada agamanya, maka dia dihukumi sebagai kafir, tapi kafirnya kafir yang tidak sama dengan kafir secara umum. Apa diantaranya? Oh, ikuti sih ngapal. Sembelihan. Apa? Udah bukan makanannya, sembelih. Sembelihannya halal, perempuannya boleh untuk dinikahi, tapi tetap dia dihukumi sebagai orang kafir, kan gitu kan. Nah, lainnya itu apa? Syubhatul kitab. Lainnya itu syubhatul kitab. Ini dalam pandangan kita orang, Mbak ya. Hati-hati, setiap kita menyentuh masalah tauhid jangan dihubungkan dengan agama lain. Ya. Kita tidak bertujuan untuk menyepelekan agama lain atau mencibir agama lain, enggak. Kita ngomong tentang masalah ketauhidan atau masalah hukum Islam. Paham ya? Lainnya itu syubhatul kitab namanya. Syubha kitab ini kalau bahasa gampangannya itu hampir mirip sebetulnya. Nah, hampir mirip. Tapi dia tidak dikatakan ahlu kitab. Ya siapa? Yang ada selainnya itu. Gunakan kitab itu meskipun ba'da tahrif, setelah adanya perubahan. Ya, sebetulnya itu debat masalah ahlu kitab itu siapa itu banyak pendapat sebetulnya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan walau ba'da tahrif. Walau ba'da tahrif, kalau dari dua ini tetap dikatakan ahlu kitab, tapi itu gaul marjuh. Pendapat yang paling gampang sih wis. Ya, pokoknya selainnya itu berarti syubhatul kitab. Agama-agama yang lain yang ada itu termasuk syubhatul kitab. Mereka kalau masuk ke tempat kita, negara Islam itu bisa dia akdul jizyah. Karena seperti ini, au mimman lahu syubhatu kitab, atau orang yang memang memiliki syubhatul kitab. Syubha kitab ini yang menyerupai, sehingga kita lihat di agama lain itu ada Nabi Allah Adam, ada Nabi Allah Nuh, ada Nabi Sulaiman, ya, ada Nabi Musa, ada Nabi semuanya ada. Syubha. Kalau Musa Mose, ya, Jibril, enggak Jibril malaikat ya, Mose, Ibrahim, Abraham Lincoln, Abraham itu, itu siapa jenengnya? Gabriel ndak masuk, nama jeneng malaikat itu, apa itu? Mangga untuk hengon, wis ganti Nabil jenengmu. Kalau manggil itu Nabil ya, ada Nabil 2 berarti, Nabil keceng, keceng. Tuh, oh Nabil yang dempal ya. Ya, banyak Sulaiman, Yosef, iya kan? Yosef itu Yusuf, ya. Oh mana yang akeh lah bukan Samson lain, Samon itu lain. Hah? Noah gubren ngawure. Oh no ya, Noah tapi gubren itu Peter Pan. Regenerasi itu Peter Pan. Noah ya nggak tahu pokoknya wis. Nah kan ono kan makan buah khuldi, ada kan ceritanya? Ada. Kemudian terjadi banjir, kemudian membelah lautan. Itu filmnya ada. Tapi versi mereka,
Nah, Fir'aun yono. Fir'aunnya versinya mereka, gitu loh. Makanya dikatakan syubhah. Nah, kalau yang lain ya wallahu a'lam, enggak tahu ana. Enggak tahu. Loh, agama kita yang asli adalah Buddha sama Hindu. Wis tak harus lihat ngono iku. Engko kere-keran burine. Sekarepmu wis enake wis. Sekarepmu wis. Iya, di sini agama yang asli adalah agama Buddha sama Hindu. Ya wis karepmu wis, tak apa wis. Wis karepmu sak enake. Kok diladeni kere-keran percuma. Mburi-mburine kok ngelokno Ba'alawi maneh. Aduh, wis warek kan. Iya, tidak perlu wis. Ya, lain-lainnya itu wallahu a'lam ya, cerita-cerita seperti itu ya. Mbu Rahma, Rama, Rahwana, Mdriopo. Ya, katanya Rahwana itu matinya satu suro, wallahu a'lam wis, tak berwana. Iya betul. Enggak tahu. Iya, Rama, Sinta. Ono maneh sapa iku? Hanoman. Iya. Iya. Apa? Gitu-gitu jangan. Anak ngomong gini jangan buat mainan ya. Jangan terlalu over, anak tidak seneng gitu. Anak jelaskan gini ini agar inti real, inti paham. Gitu loh. Jadi jangan mau dibodoh-bodoh inti. Ngerti ya? Tapi anak nyampe gini jangan buat mainan. Toib. Nah, asyartul awal sekarang min syurutil ma'gudu lahu. Dari syarat yang diakati untuknya. Harus apa? Al-bulu. Bulu. Bulu. Fi madhabina wa qultu lakum inna ba'dal madzahib wa la'allahu madhabu Abi Hanifah yaqulu bi jawazi 'aqdil jizyati lil murahik alladzi la yumkinuhu hamlus silah. Ya. Dikatakan di sini makna balik ini hanya di dalam madhab kita. Balik ini di dalam madhab kita. Nah, ada wa qultu lakum, dan aku mengatakan kepadamu, inna ba'dal madzahibi, ada sebagian madhab wa la'allahu madhabu Abi Hanifah. Ya, bisa jadi itu madhabnya Imam Abi Hanifah. Madhabnya Imam Abi Hanifah itu yaqulu, mengatakan dalam madhab Imam Abi Hanifah itu bijawazi aqdil jizyati lil murahik, boleh untuk mengadakan perjanjian jizyah dengan orang kafir itu meskipun murahik. Apa itu murahik? Murahik itu gampangannya gini, murahik itu orang yang dia ini belum dewasa tapi dihukumi dewasa, ya. Orang yang dia ini belum dewasa tapi dihukumi dewasa. Apa contohnya? Kalau anak laki itu suaranya mulai berubah tapi dia belum dewasa secara umur 15 tahun atau belum keluar mani. Ya, kalau perempuan sama, perempuan itu ya gitu, ada perubahan dalam postur tubuhnya. Perhatikan, ini murahik, meskipun dia belum dikatakan sebagai orang dewasa, hukumnya masuk kepada orang dewasa, makanya dia tidak boleh untuk dibiarkan masuk ke dalam rumah kita orang. Tidak boleh. Dia dewasa belum, tapi mulai ono tondo dewasa gitu lah ya, suaranya agak ngeleger, suaranya mulai ya, kalau menjing, anak sampai sekarang tidak mikir. Ternyata kita orang karung bian-bian itu ya apa ya, tidak ngerti, tidak bukan bian ya. Lek cerita kan, kalau menjing itu apa? Tidak tahu cerita nih mas. Apa ini baru gini apa? Kalau menjing apa? Iya apa? Maksudnya dong? Iki jin apa jin? Iya, jin iki kawa. Jin. Kalau anak bian kecil ibarat apa? Iki kalau menjing jakun iki lho. Iku jarene buah khuldi Nabi Allah Adam kesandet ini. Cerdas kan. Jangan Allah.
Mungkin pemahaman ya, untuk pemahaman aja, untuk pemahaman. Koyok misalnya tak kayak contoh maning, apa? Ojo mangan uteke kambing, ya kan? Ojo mangan. Karena apa sebabnya? Iso apa Jun? Oh tak antemi kok Jun. Apa? Napa sak lho? Apa? Ndak lho. Apa? Iya uwan. Ojo mangan kok uteke kambing ya, iso uwanen. Ndak ada hubungane rek, ndak ada hubungane. Hubungane iku wong tuane kita orang ingin mangan utek daripada rebutan karo anake diwara koyo ngono. Ojo mangan uteke kambing iso uwanen kon. Sama seperti apa? Jangan makan kepalanya ikan. Iya Pak? Nggak boleh, jangan makan. Justru kepala ikan paling enak. Karena apa? Ya iku meneng, tidak rebutan karo anake. Tapi mereka bagus ya, pemahamannya itu seperti itu. Mungkin kalau anak kecil makan ikan kepala iku wedi apa? Kesandet ta tulange itu ya. Itu. Apa cerita apa ini? Ya murohik ya. Murohik. Embo, anakmu itu piro? Anak itu berapa ini? 13. Belum dewasa kan? Dah udah pernah dewasa lagi. Suaranya ya cilik. Iya loh, terus dewasa. Anak terus terang, anak mikir anak ini tak kelas lulus SD. Iya, lulus SD lagi. Lulus mas ya? Lulus bayang loh. Tahu sampai Mustaqim, tahu? Anaknya tahu? Roh, kan berada ya? Iya. Ayo kan delok lagi. Kayak arek kelas piro? Ya ndak usah 4 kelas 2, kelas 3. Tiba lulus SD. Iya kok olahraga Spring. Atau ndak nyemplung ngogas. Iya kan dulu gitu kan ya. Karet kan mekar gitu. Saken. Ikate ngguyu wedi. Alladzi yumkinuhu hamla silah. Yang ditakutkan, yang dia ini mungkin kan membawa pedang. Mungkin kan membawa pedang. Seperti kejadian apa yang terbunuh siapa? Siapa itu? Abu Jahal ya. Abu Jahal. Tapi memang pemuda itu ya, pemuda yang bunuh itu. Sudah dewasa. Kalau orang-orang dulu itu ya, mereka itu merupakan aktivitas utama itu, keterampilannya itu dengan bawa pedang, silah. Jadi banyak di antara mereka itu meskipun belum dewasa sudah pintar main pedang. Jadi gini, jadi ketentuan iki lanang betul-betul. Jadi kalau mulai kecil itu lanang, laki-laki diajari sesuatu yang berhubungan dengan laki-laki. Ya, naik kuda, bawa pedang, gitu. Kalau perempuan enggak, memang diarahkan ke sana supaya apa? Supaya tidak campur aduk, jangan sampai perempuannya yang main pedang. Akhirnya belajar, itu main pedang ini. Endi blonjoku durung ono sering. Wah, ya buyar. Gitu. Baik. Jadi gitu ya, yang pertama itu bulu dewasa. Madhab yang lain kemungkinan besar itu madhabnya Imam Abi Hanifah menyatakan meskipun belum dewasa, murohik ya. Siapa murohik? Dia yang belum dewasa tapi dihukumi dewasa, yang dia itu sudah bisa memungkinkan untuk bawa senjata, silah, bawa senjata. Baik. Wa syartu tsani al-aglu. Yo, aglu berakal ya. Amal majaninu fala hukma lahum. Kalau dia ini tidak berakal, orang sakit, otaknya sakit dia ya, seakan ya, semoga dirahmati sama Allah. Sudah tidak ada lah, tidak ala hukma lahum, tidak ada hukum bagi mereka. Ya. Jangan la tabki alaman mat, walakin ibki alaman zal aqluh.
Dalam satu ungkapan disebutkan jangan pernah menangis betul-betul kepada orang yang meninggal, tapi menangislah betul-betul kepada orang yang dia tadi itu hilang akalnya. Dan Anda ingatkan di sini, jangan sampai kalau ada orang itu maaf dia tidak waras dibuat bahan guyonan, jangan. Ente bisa bayangkan bagaimana kalau itu keluarganya itu sendiri. Jangan buat guyonan, kesian dia itu hilang akalnya, hilang wallahu a'lam. Allah nguji sama dia dengan diberikan sakit berupa hilang akal ya. Ente bayangkan orang hilang akal itu mas, hilang his itu rasa itu hilang gini. Nasallahu alaihi wasallam. Ente tahu ya orang gila itu, ente pernah enggak kelihatan orang gila itu demam kemudian mengeluh karena demamnya? Tidak ada. Atau mungkin dia sakit gigi mengeluh dengan sakit giginya? Enggak. Meskipun mungkin pipinya bengkak, mungkin dia menggigil, tidak pernah ngeluh dia. Karena apa? Itulah his yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hisnya dihilangkan, rasanya itu hilang. Makanya dikatakan di sini bukan berarti orang gila itu tidak sakit sebetulnya. Cuma kenapa kok dia tidak mengeluh seperti kita orang ini kalau sakit? Karena rasa di otak ini hilang. Otaknya itu ada. Nah, cuma hisnya itu hilang. Ada dua tanda yang menandakan kalau dia ini akan sembuh. Yang pertama, dia bersin. Kalau dia wahing. Jadi kalau itu kelihatan orang gila itu wahing, itu insya Allah tanda-tanda akan sembuh. Kenapa? Wahing itu kontak dari saraf yang ada di hidung ini ke otak. Ketika ada kotoran masuk, ini bergetar. Sehingga apa? Berusaha mengeluarkan. Sehingga apa? Otak ini merespon untuk mengeluarkan wahing. Saya nututi ilmumu, tidak nututi ini. Aku tak benar, aku tak buka ini. Ya, kan mas? Enggak. Ya. Yang kedua apa? Kalau dia melihat sesuatu yang menyedihkan dan dia nangis. Kadang-kadang itu pepono wong ndak waras itu nangis tok ya ndak, bukan kan ndak ada apa-apa. Ndak bisa kelihatan apa. Ndak tahu keluarganya. Tidak tahu orang tuanya. Dan apa ngelihat satu orang ya, dia itu hilang akal, tapi ketika orang tuanya meninggal nangis dia, nangis. Bayangin deh. Kenapa kok nangis? Dia ngomong abi gitu, bapakku. Bayangin deh. Padahal dia seharusnya tidak ada loh. Berarti apa? Ada respon otak. Makanya dijaga betul. Makanya ente kelihatan orang yang seperti itu jangan tambah dibuat mainan, seakan dia. Kesian dia enggak kroso loh mas, enggak kroso. Apapun dia enggak berasa itu. Kadang-kadang sampai telanjang, apalagi telanjang dibiarkan dikatakan ini wali, jangan. Toib dia wali, dia majdub toib, tidak ada masalah. Tapi kewajiban kita ketika ngelihat saudara kita itu dalam keadaan buka aurat, kasih penutup. Bukan tambah di shooting diginikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kasih pahaman sama Allah.